Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Saya melihat sebuah video yang berisi cerita pengalaman seorang wanita menemukan seekor burung hantu di tengah jalan di musim dingin. Ia menghampiri burung tersebut dan kemudian membungkusnya dengan sebuah kain dan melihat bahwa ternyata kondisi burung ini dia sedang sakit. Dia membawa burung ini ke dokter hewan dan kemudian merawatnya di rumah sampai burung ini sembuh. Dan pada suatu hari wanita ini memperhatikan bahwa burung ini nampak sangat murung. Dia berdiri di jendela seolah menanti sesuatu. Dan kemudian karena tergerak oleh belas kasihan, si wanita ini melepaskan burung tersebut dan kemudian dia terbang. Dan betapa terkejutnya pada suatu hari, di jendela rumah wanita tersebut, berdirilah burung hantu itu. Burung hantu tersebut, jangan bayangkan menyeramkan dan menakutkan, tapi wajahnya nampak begitu bersahabat. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa dia di sana dekat jendela bersama dengan seekor kucing yang sangat lucu. Ternyata yang dia rindukan adalah kucing tersebut. Dan dia tidak melupakan sahabatnya itu saat dia sudah mendapatkan tempat tinggal. Dia pergi mencari sahabatnya dan kemudian juga menghantarkan sahabatnya ke tempat di mana dia tinggal. Dan kemudian wanita tersebut menerima kucing itu juga masuk dalam rumahnya dan mereka sangat mesra, sangat bersahabat antara burung hantu dengan kucing ini. Belajar dari kisah dua binatang ini kita bisa berefleksi tentang hidup kita sebagai manusia. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Meskipun kita berbeda dari usia, berbeda dari agama, berbeda suku. Apakah kita memperlakukan satu sama lain sebagai saudara? Kita ingat Paus juga pernah menerbitkan surat ensiklik yang berjudul Fratelli Tutti, di mana kita diingatkan bahwa kita ini semua adalah saudara. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi lihat bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Seringkali kita menjadi sangat kejam terhadap orang lain. Perilaku kita, tutur kata kita, hujatan-hujatan, kesombongan yang kita tunjukkan merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, suka bercerita tentang keburukan orang lain. Betapa kita memperlakukan orang lain seperti objek untuk kesenangan kita. Tahukah Anda ketika Anda melukai orang lain dan juga nama orang lain dengan apa yang Anda tebarkan, sesungguhnya itu melambangkan atau menandakan kesombongan diri Anda. Sebab dengan demikian Anda merasa diri Anda lebih baik dibandingkan orang lain. Kemarin saya duduk bersama dengan seorang ibu dan kemudian dia bercerita pengalaman dia berada di tempat yang lain dan kemudian dia bercerita bahwa ketika orang bergosip yang dilakukan adalah diam. Dia tidak berkomentar apa-apa. Sementara itu kalau kita mungkin pada umumnya lebih senang menggosipkan orang lain dan rame-rame bercerita tentang hal yang mungkin kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Hari ini dalam bacaan pertama dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon, Paulus menuturkan kepada Filemon bagaimana dia menerima Onesimus. Onesimus ini adalah dalam sejarah hidupnya pernah menjadi hamba dari Filemon. Dia kemudian melakukan kesalahan, mencuri dan kemudian melarikan diri, namun ketangkap dan masuk penjara persis di tempat di mana Paulus dulu ditahan. Dan kemudian selama di penjara dia bertobat, dia bahkan melayani Paulus. Dan kemudian Paulus menulis surat ini kepada Filemon dengan satu permintaan agar Filemon mau menerimanya kembali, memaafkannya, dan memandangnya sebagai saudara. Dan kata Paulus kepada Filemon, terimalah dia seperti engkau menerima aku. Kita bisa lihat bagaimana Paulus memperlakukan seorang Onesimus yang adalah budak sebagai saudaranya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita memperlakukan bahkan saudara kita
dengan tidak hormat, tidak peduli satu sama lain. Kadang-kadang kita memperlakukan orang lain dengan sangat kejam. Bacaan hari ini merupakan inspirasi bagi kita untuk melihat kembali keluhuran nilai persaudaraan. Mari kita membangun hidup kita di dalam nilai kebersamaan ini yang juga selalu mewujudkan cinta kasih Allah yang merangkul setiap anaknya, Anda dan saya. Kita mohon berkat-Nya untuk menyertai kita sepanjang hari ini. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, salam sehat, dan tetap bahagia.